ناس الجمال يتقاس لو جابوا سيرتك ولا بقى لو شافوا صورتك يبقى ده كفاية. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Saila, NIM 4521020 dari Prodi Akidah Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada hari ini saya berkesempatan untuk menjelaskan tentang yaitu teologi Islam klasik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pemikiran kalam Jabariyah. Yang pertama, pemikiran kalam Jabariyah yaitu pengertian tentang Jabariyah itu sendiri. Nama Jabariyah berasal dari kata Jabara yang terdapat dalam kamus Munjid yang mengandung arti memaksa, yaitu mengharuskan atau melakukan sesuatu. Dalam kata lain, Syahriyani memberi makna kepada Jabari dengan penafian perbuatan dari hamba secara hakikat dan menyadarkan perbuatan tersebut kepada Allah. Menurut Syahriyani sendiri mengatakan bahwa nama Jabariyah tersebut diangkut dari pengertian manusia dalam perbuatannya, bukan pada kehendak atau kemauan serta inisiatif mereka sendiri, tetapi manusia dalam perbuatannya bukan pada kehendak, kemauan, inisiatif mereka sendiri, yaitu mutlak dari Allah. Oleh sebab itu, aliran Jabariyah ini menganut paham bahwa manusia tidak mempunyai kemerdekaan menentukan kehendak dan perbuatan mereka sendiri. Berbeda dengan Qadariyah, yaitu menganut paham free will and free act. Jabariyah menganut paham bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa, yang memang sejalan dengan makna kata Jabara, yaitu memaksa. Dapat kita simpulkan bahwa aliran Jabariyah adalah kelompok orang yang memahami segala perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah unsur dan keterpaksaan atas kehendak Tuhan, dikarenakan ditentukan oleh qada dan qadar Tuhan. Selanjutnya kita akan masuk kepada penjelasan, yaitu latar belakang kemunculan aliran Jabariyah itu sendiri. Mengenai asal-usul serta akar kemunculan aliran Jabariyah itu sendiri tidak lepas dari antara faktor. Yang pertama, faktor politik. Menurut pendapat Jabariyah diterapkan di masa kejayaan Umayyah pada tahun 660 sampai 750 Masehi. Yakni pada masa keadaan keamanan sudah pulih dengan tercapainya perjanjian antara Muawiyah dengan Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang tidak mampu antara Muawiyah. Maka Muawiyah mencari jalan untuk memperkuat kedudukannya. Di sini ia berperan politik yang licik. Ia ingin memasukkan diri pikiran rakyat jelata bahwa pengangkatannya sebagai kepala negara memimpin umat Islam adalah berdasarkan qada dan qadar, ketentuan atau keputusan oleh Allah. Golongan Jabariyah ini muncul pertama kali di Khurasan, yaitu Persia. Pada saat kemunculannya golongan Qadariyah, yaitu pada tahun 700 Hijriah. Aliran ini dipelopori oleh Jaham bin Safwan. Sejarah mencatat bahwa orang yang pertama sekali menampilkan paham seperti ini di kalangan umat Islam sekaligus tokoh utama dalam aliran ini adalah Al-Ja'id ibnu Dirham. Pandangan Ja'id ibnu Dirham ini meluaskan oleh Jabbar Asy-Safwan. Golongan ini disebut dengan Jahamiyah, yaitu karena mereka mewarisi dari paham penolakan mereka, meniadakan sifat-sifat Allah, Al-Quran itu makhluk, dan pengingkaran. Mereka menganggap kemungkinan melihat Allah dengan mata kepala di hari kiamat. Yang kedua, yaitu faktor geografi. Para ahli sejarah pemikiran mengikuti kajian melalui pendekatan geokultural bangsa Arab. Kehidupan bangsa Arab sendiri, pada bangsa Arab ini yang dikungkung oleh gurun pasir,
Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka kepada alam Sahara yang ganas telah menentukan sikap penyerahan diri terhadap alam. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang C, yaitu perkembangan tokoh-tokoh aliran Jabariyah. Dari perkembangan ini, yang pertama perkembangan aliran Jabariyah. Aliran Jabariyah ini pertama kali dikenalkan oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarluaskan oleh Jaham bin Safwan dari Khurasan, yaitu Persia. Nama Jaham bin Safwan terdapat dalam aliran Jabariyah ini adalah nama yang sama dengan Jaham yang mendirikan aliran Jahamiyah dari kalangan Murji'ah ekstrem. Sejarah mencatat Jaham bin Safwan turut dalam serta perlawanan terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Ia kemudian ditangkap, dihukum mati. Pada perlawanan ini pada tahun 131 Hijriah, dan dalam perkembangannya paham ini dikembangkan oleh kelompok lain, yaitu Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'ad bin Dirham. Yang kedua yaitu tokoh aliran Jabariyah. Tokoh yang pertama yaitu Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ialah seorang hamba dari Bani Hakam yang tinggal di Damsyik. Ia dibunuh pancung oleh gubernur Kufah, yaitu Khalid bin Abdullah Al-Kaswi. Pendapat-pendapatnya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak pernah Allah berbicara tentang Musa sebagaimana disebutkan oleh Al-Quran surah An-Nisa ayat 164. Yang kedua, bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah dijadikan Allah kesayangannya menurut ayat 125 dari surat An-Nisa. Tokoh yang kedua yaitu Jaham bin Safwan. Ia berasal dari Persia dan meninggal pada tahun 128 Hijriah dalam suatu peperangan di Marwan dengan Bani Umayyah. Ada pendapat-pendapatnya antara lain yaitu bahwa keharusan mendapatkan ilmu pengetahuan hanya tercapai dengan akal sebelum pendengaran. Akal dapat mengetahui yang baik dan yang jahat. Yang kedua yaitu iman. Iman itu adalah pengetahuan mengenai kepercayaan belaka. Oleh sebab itu, iman tidak meliputi tiga keimanan, yaitu kalbu, lisan, dan karya. Yang ketiga, tidak memberi sifat bagi Allah, namun sifat ini diberikan pula kepada manusia. Sebab itu berarti menyatakan Allah dalam sifat-sifat. Selanjutnya yaitu paham Jabariyah dan argumen. Pembagian paham Jabariyah yang pertama yaitu Jabariyah ekstrem. Di antara tokoh-tokoh Jabariyah ekstrem adalah Ja'ad bin Dirham dan Ja'ad bin Safwan. Ja'ad bin Dirham adalah guru dari Jaham bin Safwan yang kepadanya dinisbahkan kelompok Jahamiyah. Akhir hayat Ja'ad bin Dirham mati dibunuh. Konon ia disembelih langsung oleh Khalid bin Abdullah Al-Kashari, gubernur Irak pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Pada masa hari raya Idul Fitri, konon pada salat Idul Adha, Al-Kashari berkhutbah di hadapan kaum muslimin seraya menyatakan, wahai sekalian manusia, pulanglah kalian lalu sembelihlah binatang kurban. Semoga Allah menerima ibadah kurban kami dan kalian. Secara umum, doktrin Ja'ad telah diadopsi oleh para penerusnya, yang terutama Jaham bin Safwan. Al-Ghurabi menjelaskan bahwa beberapa pokok ajaran Ja'ad bin Dirham. Yang pertama, Al-Quran adalah makhluk dan karenanya Al-Quran adalah baru, yaitu hadis. Sesuatu yang baru itu tidak dapat disifatkan kepada Allah. Yang kedua, Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk, seperti berbicara, melihat, dan mendengar. Yang ketiga yaitu manusia terpaksa kepada Allah dan dalam segala-galanya. Tokoh yang kedua yaitu Jaham bin Safwan. Pendapat Jaham berkaitan dengan persoalan teologi. Yang pertama, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, tidak mempunyai daya, mempunyai kehendak sendiri dan tidak mempunyai pilihan. Yang kedua, surga dan neraka tidak kekal.
Yang ketiga, iman adalah makrifat dan membentukkan dalam hati, dan kufur adalah tidak tahu tentang Tuhan. Dalam hal ini pendapatnya sama dengan konsep iman yang diajukan kaum Murji'ah. Yang keempat yaitu kalam Tuhan adalah makhluk. Pendapat Jahm tentang kalam Allah, bahwa Allah tidak berkalam, sama dengan berpendapat dianut oleh kaum Qadariyah. Yang kelima, Allah tidak disifati dengan sifat serupa dengan makhluk. Dilihat dari beberapa pendapat di atas, paham Jahm bin Safwan hampir sama dengan Murji'ah, Mu'tazilah, dan beberapa pendapat Asy'ariyah. Yang kedua yaitu Jabariyah moderat. Selain aliran Jabariyah ekstrim, Jabariyah moderat. Yang pertama yaitu An-Najjar, nama lengkapnya yaitu Al-Husain bin Muhammad An-Najjar. Di antara pendapatnya adalah bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, baik perbuatan jahat maupun perbuatan baik. Hanya saja manusia mempunyai bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Pendapat An-Najjar tentang kasya pendapat An-Najjar tentang kasy mengindikasikan moderasi. Paham Jabariyah yang tidak menganggap manusia sebagai wayang yang digerakkan tergantung pada dalangnya itu sendiri. Bagi An-Najjar, tenaga yang diciptakan Tuhan dalam diri manusia mempunyai efek yang mewujudkan perbuatan tersebut. Yang kedua yaitu Ad-Dirat. Nama lengkapnya adalah Ad-Dirat bin Amal. Tidak diketahui secara lengkap biografinya. Pendapat Ad-Dirat tentang perbuatan manusia adalah masa depan An-Najjar, yakni bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan oleh dalang. Manusia bagian dari mewujudkan perbuatannya, yang tidak semata-mata dipaksa dan melakukan perbuatannya. Menurut dia, suatu perbuatan dapat ditimbulkan dua pelaku secara bersamaan, yakni perbuatan yang diciptakan Tuhan dan perbuatan yang diusahakan. Yaitu mengenai paham tentang melihat Allah di akhirat, ia mengatakan bahwa Tuhan dapat dilihat melalui indera keenam. Jika berpendapat bahwa hujjah dapat diterima pada Nabi adalah ijma saja, sedangkan apa yang bersumber dari hadis ahad dipandang tidak dapat dijadikan sebagai sumber dalam menetapkan hukum.